Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sandi Kosasi, SHMM MKOM sebagai pembimbing 1. Yang terhormat Ibu I Dewa Ayu Eka Yuliani, Eskom MKOM sebagai pembimbing 2. Yang terhormat Ibu Dr. Susanti Margareta Kuwai, Eskom MKOM sebagai penguji 1. Yang terhormat Ibu Tri Widayanti, ST MKOM sebagai penguji 2. Perkenalkan, nama saya Diki Hari Aprianti, nomor induk mahasiswa 191103579. Program studi Sistem Informasi Peminatan Enterprise Informasi Sistem. Judul skripsi saya, Audit Sistem Informasi Pelayanan Rawat Jalan, Domain Acquire and Implemented AI, pada RSUD Dr. Bidi Mempawah. Latar belakang, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Bidi Mempawah merupakan instansi pemerintah yang bergerak memberikan jasa dan layanan kesehatan untuk masyarakat umum daerah Mempawah. Salah satu bagian instalasi dari RSUD Dr. Bidi Mempawah dalam memberikan pelayanan berupa rawat jalan, menjalankan aktivitas kegiatan pengolahan maupun transaksi data dan penyebaran informasi menggunakan bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit atau bisa disebut SIM-RS Rubini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sesuai dengan anjuran pemerintahan melalui Perkemkes nomor 82 tahun 2013 tentang SIM-RS, pada pasal 3 mewajibkan setiap rumah sakit mengimplementasikan SIM-RS. Pemanfaatan sistem informasi RSUD Dr. Bidi Mempawah dalam bentuk SIM-RS dikelola dan dikontrol langsung oleh staf IT sebagai penanggung jawab utama dalam mengkontrolling penggunaan juga pemanfaatan sistem informasi tersebut. Walaupun dalam menjalankan aktivitas pada pengolahan data dan penyebaran informasi mengenai data pasien telah menggunakan sistem informasi berupa SIM-RS, akan tetapi RSUD Dr. Bidi Mempawah belum melakukan audit sistem informasi yang menyebabkan pihak RSUD Dr. Bidi Mempawah belum sepenuhnya mengetahui apakah SIM-RS yang digunakan selama ini telah sesuai kebutuhan pada pengolahan data dan penyebaran informasi untuk menunjang aktivitas dari kegiatan pengolahan data pasien rawat jalan. Merujuk pembahasan lainnya, SIM-RS Rubini tidak memiliki identifikasi solusi otomatis, tidak dapat disebarkan secara langsung atau masing-masing personel lingkungan. Waktu pemeliharaan SIM-RS dan infrastruktur teknologi tidak terjadwal sehingga hanya akan diperbaiki jika mengalami error. Minimnya pengoperasian dan penggunaan infrastruktur SIM-RS Rubini yang tidak memadai, kurangnya kelengkapan dari perangkat yang dibutuhkan, seperti masih terbatasnya unit komputer terhadap masing-masing personil. Minimnya pengetahuan dari penggunaan terhadap fitur pengolahan data dari SIM-RS dan tidak memaksimalkannya cara kerja infrastruktur teknologi yang ada, dikarenakan kurangnya perawatan dan maintenance terhadap unit perangkat pendukung seperti hardware, software, dan jaringan. Keterbatasan perangkat pendukung dalam penyesuaian personil mengakibatkan SIM-RS Rubini yang digunakan tidak menopang kebutuhan pengolahan dan penyebaran data juga informasi pasien. Belum pernah dilakukannya perubahan terhadap pemanfaatan SIM-RS Rubini pada RSUD Dr. Bidi Mempawah. Hal ini menyebabkan masih banyak fitur rawat jalan pada tampilan SIM-RS Rubini yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan para personil lingkungan kerja untuk melakukan pengolahan data penyebaran informasi yang up-to-date. Maka dari itu, RSUD Dr. Rubini memerlukan suatu tolak ukur untuk mengetahui apakah sistem informasi yang digunakan saat ini telah mencukupi atau sesuai kebutuhan dalam pemanfaatan pengolahan data dan penyebaran informasi untuk menunjang kegiatan aktivitas pengolahan data pasien rawat jalan. Tolak ukur tersebut dapat memanfaatkan Domain Acquire and Implemented AI untuk dilakukannya audit sistem informasi yang dimanfaatkan oleh pihak RSUD Dr. Bidi Mempawah untuk mengetahui kesesuaian terhadap pemanfaatan sistem informasi yang selama ini digunakan oleh pihak RSUD Dr. Bidi Mempawah. Pemanfaatan Domain Acquire and Implemented AI dengan pemanfaatan proses subdomain AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, AI6, AI7 untuk mendapatkan suatu bentuk nilai kematangan pada saat ini dan diukur dengan suatu bentuk nilai kematangan yang diharapkan. Untuk mengetahui priority yang menjadi prioritas untuk dilakukannya perbaikan maupun pengembangan pada sistem informasi yang digunakan, atau unpriority yang artinya sistem informasi yang digunakan belum menjadi prioritas untuk dilakukannya perbaikan atau pengembangan. Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas, maka
yang menjadi permasalahan dalam penilaian ini adalah bagaimana hasil audit sistem informasi pelayanan rawat jalan pada RSUD Dr. Winobawa dengan domain Acquire and Implemented AI untuk mendapatkan suatu hasil penilaian yang tergolong priority atau unpriority terhadap kesesuaian pemanfaatan sistem informasi terutama pada proses rawat jalan. Tujuan penulisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari audit sistem informasi dalam bentuk CMRS pada RSUD Dr. Winobawa dengan domain Acquire and Implemented AI bagian rawat jalan dengan harapan diperolehnya hasil audit tersebut bisa digunakan secara optimal serta untuk mengukur tingkat kematangan pada sistem informasi agar pemanfaatan sistem informasi dapat diterapkan dengan tepat dan sesuai kebutuhan pada RSUD Dr. Bini. Metode penelitian. Bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian studi kasus, yaitu dengan cara memahami dan mempelajari pengukuran tingkat kematangan pemanfaatan sistem informasi pada RSUD Dr. Bini dengan berfokus pada domain Acquire dan Implemented AI. Metode pengumpulan data terdiri dari 1. Data primer, 2. Data sekunder. Instrumen dan variabel penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Kuesioner yang dirancang secara tertutup sesuai dengan arahan pada manajemen guidance pada COVID-41 yang mengarah penerapan domain Acquire and Implemented AI yang meliputi proses dari subdomain AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, AI6, dan AI7 dengan jawaban yang disusun menggunakan skala Likert sebagai pedoman untuk mengajukan pertanyaan atau pernyataan dengan alternatif jawaban yaitu sangat setuju dengan nilai 5, setuju dengan nilai 4, ragu-ragu dengan nilai 3, tidak setuju dengan nilai 2, dan sangat tidak setuju dengan nilai 1. Variabel yang digunakan dalam penilaian ini adalah variabel tunggal, yaitu mengenai audit sistem informasi pelayanan rawat jalan yang terdapat pada aplikasi sistem RSUD Ubini di RSUD Dr. Ubini Mekawa dengan menggunakan framework COVID-41 yang berfokus pada domain Acquire and Implemented AI dengan proses pengukuran pada AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, AI6, dan AI7. Hasil dari pengolahan data mengenai instrumen dan variabel ini untuk mengetahui nilai pengukuran tingkat kematangan pada sistem informasi pelayanan rawat jalan yang terdapat pada aplikasi SIM RS Ubini di RSUD Dr. Ubini bawah berdasarkan current maturity, expanded maturity, dan maturity level, expanded dan gap atau selisih. Penentuan populasi dan sampel itu terdiri dari 1. Sampling, 2. Expert sampling. Analisis data. Tahapan analisis ini agar data dapat diinterpretasikan. Pada analisis data ini, penulis menggunakan beberapa tahapan seperti memetakan COVID-41 terkait tujuan RSUD UBD dengan ketujuan terkait TI, langkah-langkah pengolahan data, dan langkah-langkah analisis. Isi pembahas. Audit sistem informasi pada RSUD Dr. Winobawa fokus pada domain Acquire and Implemented AI dengan proses-proses subdomain AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, AI6, AI7. Pemanfaatan domain Acquire and Implemented AI untuk mendapatkan suatu bentuk nilai kematangan pada saat ini dan diukur dengan suatu bentuk nilai kematangan yang diharapkan untuk mengetahui priority yang menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan maupun pengembangan pada sistem informasi yang digunakan atau unpriority yang artinya sistem informasi yang digunakan belum menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan atau pengembangan. Langkah perhitungan demonstrasi. Hasil perhitungan tingkat kematangan. Dari hasil perhitungan tingkat kematangan proses domain yang menjadi priority, terlihat bahwa AI1 identifikasi solusi memiliki nilai 2,42. AI2 memperoleh dan memelihara perangkat lunak memiliki nilai kematangan 2,40. AI3 memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi memiliki nilai kematangan 2,31. AI5 pengadaan sumber daya TI memiliki nilai kematangan 2,40. AI6 mengelola perubahan memiliki nilai kematangan 2,34. Dikarenakan pada proses domain tersebut belum mencapai tingkat kematangan yang diharapkan yang berada di level 3, yaitu 3 defense proses dengan bobot nilai 2,50 sampai dengan 3,49. Rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada proses AI yang terdiri dari input proses PO1, proses AI6, proses DS1, dan memiliki output proses PO2, proses PO7, dan proses AI5. Rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada proses AI yang memiliki input proses PO2, proses PO5, proses PO8, proses AI6, memiliki output proses AI5, proses DS1, proses DS4.
Rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada proses AI 3 memiliki input proses PO3, proses PO8, proses PO10, proses PO6, memiliki output proses AI 5, proses PO3, dan proses DS1. Rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada proses AI 5 memiliki input proses PO1, proses PO8, proses AI 3, proses DS2, memiliki output proses DS2. Bedanya, untuk input dan output ini yang ini, output memiliki kelola layanan pihak ketiga memiliki dua aktivitas. Aktivitas pertama, persyaratan pemantauan sistem. Yang aktivitas kedua, pengetahuan infrastruktur. Proses AI7, proses AI7. Ini merupakan tabel proses AI5. Rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada proses AI6 memiliki input proses PO1, proses PO8, proses DS9, dan proses DS10. Akan tetapi proses DS10 memiliki aktivitas yang pertama, membuat permintaan perubahan di mana dan bagaimana untuk menerapkan perbaikan. Yang kedua, aktivitas yang kedua, membuat catatan masalah. Memiliki output AI3, ME1. Kesimpulan, dari hasil audit sistem informasi yang telah dilakukan mendapatkan 5 proses domain yang menjadi prioriti untuk dilakukan perbaikan, dikarenakan memiliki nilai di bawah yang diharapkan, yaitu to be, dengan bobot nilai minimal 2,50. Proses domain yang menjadi prioriti seperti AI1, identifikasi solusi, yang hanya memiliki bobot nilai mencapai saat ini hanya sebesar 2,42. AI2 memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi yang hanya memiliki bobot nilai pencapaian saat ini hanya sebesar 2,40. AI3 memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi yang hanya memiliki bobot nilai pencapaian saat ini hanya sebesar 2,31. AI5 pengadaan sumber daya TI yang hanya memiliki bobot nilai pencapaian saat ini yang hanya sebesar 2,40, dan AI6 kelola perubahan yang hanya memiliki bobot nilai pencapaian saat ini hanya sebesar 2,34. Nilai hasil perhitungan tingkat kematangan tertinggi berada pada proses subdomain AI4 aktifkan pengoperasian dan penggunaan dan AI7 solusi dan perubahan instalasi dan agregasi dengan bobot nilai 2,52 yang dianggap sebagai pencapaian nilai yang diinginkan to be sebagai authority dengan standar nilai berada 2,50 berada pada tingkat level 3 defend proses. Hasil penelitian yang dilakukan juga akan berdampak pada manajerial seperti dapat mengukur atas kekurangan dan kelebihan dari sistem saat ini dan mendapatkan acuan terhadap apa saja yang harus diperbaiki pada sistem informasi yang ada saat ini agar sistem informasi sesuai dengan kebutuhan proses pengolahan data dan penyebaran informasi yang saling terintegrasi oleh masing-masing pengguna yang didukung oleh pengembangan dan penyampaian terhadap sumber daya TI. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.